Halo semua, perkenalkan nama saya Yuliana Sarumaha. Saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Namun sebelum itu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susan Febriantina SPD MPD yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi yang telah saya buat. Itu aja perkenalan dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita masuk dalam pemaparan materi, saya mau menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan dengan materi pokok administrasi keuangan. Ini merupakan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran untuk kelas 11 SMK Negeri Yadika 13 Tambun Selatan. Baik, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang administrasi keuangan, saya mau bertanya, apa yang teman-teman pikirkan saat melihat gambar-gambar berikut ini? Iya, tepat sekali. Teman-teman pasti memikirkan tentang laporan, catatan, keuangan, akuntansi, dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Silakan menyimak ya. Check it out. Pengertian administrasi keuangan. Sebelum kita mengetahui pengertian dari administrasi keuangan, kita harus tahu pengertian administrasi dan juga keuangan. Administrasi adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan juga organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Dengan demikian, pengertian administrasi keuangan dapat diartikan secara sempit dan juga luas. Dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi keuangan adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Setelah kita mengetahui pengertian administrasi keuangan, selanjutnya kita harus tahu fungsi dari administrasi keuangan. Yang pertama, fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelola dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu, juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Fungsi yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Ini adalah kegiatan pembuatan dan penentu aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana, dalam artian perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi administrasi keuangan dalam kegiatan administrasi keuangan yang terdapat dalam suatu perusahaan.
Fungsi administrasi keuangan perusahaan, khususnya mereka yang menjadi staf atau administrator, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran dan penagihan, di mana tugas dari seorang administrasi keuangan adalah membayar tagihan untuk perusahaan. Yang kedua, entry jurnal, di mana seorang administrasi keuangan melakukan tugas akuntansi seperti membuat jurnal secara teratur. Yang ketiga adalah akun rekonsiliasi dan penutup. Seorang administrasi keuangan berpartisipasi dalam kegiatan penutupan organisasi, menutup akun rekonsiliasi yang dilakukan setiap bulan atau tahun di kebanyakan organisasi. Yang keempat adalah penganggaran. Sebuah perusahaan menganalisis informasi keuangan yang digunakan untuk membuat anggaran bulanan oleh staf administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan juga memantau anggaran dan melakukan analisis biaya dan peramalan keuangan. Fungsi yang terakhir adalah pajak. Seorang administrasi keuangan dalam sebuah organisasi mempersiapkan pajak bagi organisasi sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya. Selanjutnya adalah tujuan dari administrasi keuangan. Secara umum, tujuan administrasi keuangan adalah untuk memproses dan mengelola data keuangan perusahaan atau organisasi. Seperti yang pertama, memperlancar proses keluar masuknya uang. Kedua, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, adanya bukti transaksi. Dan yang terakhir, mempermudah transaksi uang. Selanjutnya adalah dasar pengelolaan administrasi keuangan. Dasar pengelolaan administrasi keuangan diklasifikasikan berdasarkan fungsi di instansi atau lembaga. Ada dua, yaitu menurut ketentuan undang-undang di bidang keuangan negara, dan yang kedua menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan kita adalah komponen administrasi keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yaitu merencanakan pemasukan serta pengeluaran keuangan ataupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Pemasukan, pengeluaran, ataupun aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya kemudian didetailkan dan dibuatkan anggarannya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Penggunaan dana sedemikian rupa agar dapat bermanfaat secara maksimal. Yang keempat, pencairan keuangan. Upaya untuk mendapatkan pendanaan agar segala aktivitas organisasi berjalan dengan lancar. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Upaya pengumpulan dana organisasi kemudian menyimpannya dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem ataupun kinerja keuangan di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan. Berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap penggunaan keuangan agar penyimpangan dapat dicegah. Berfungsinya komponen-komponen dalam administrasi keuangan tersebut akan sangat membantu kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah manfaat administrasi keuangan. Ada 3 manfaat. Yang pertama, teraturnya penerimaan ataupun pengeluaran organisasi. Kedua, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Dan yang terakhir, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Dan yang menjadi pembahasan terakhir kita adalah petugas administrasi keuangan. Pelaksanaan administrasi keuangan dilakukan oleh beberapa petugas, di antaranya adalah yang pertama adalah sekretaris atau administrasi.
Sekretaris merupakan seorang petugas administrasi keuangan pada perusahaan dalam tingkat menengah. Sekretaris dalam hal ini memiliki jabatan di bawah supervisor, namun berada dalam pengawasan langsung pemimpin perusahaan. Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan pihak bank. Yang kedua adalah bendahara atau kasir. Bendahara dalam administrasi keuangan perusahaan dalam hal ini disebut dengan kasir. Bendahara memiliki posisi di bawah supervisor. Tugasnya adalah untuk membawa uang perusahaan dengan catatan-catatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajer keuangan. Manajer keuangan adalah tugas seorang posisi tertinggi dari administrasi keuangan. Manajer keuangan berada dalam posisi di atas supervisor dan berada setara pada manajer perusahaan. Manajer keuangan bertugas untuk memeriksa keuangan perusahaan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga semua materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk kita semua, terkhusus untuk kamu teman-teman SMK Administrasi Perkantoran dimanapun teman-teman berada. Semoga pandemi ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus mau belajar. Semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Seperti kata Muhammad Ali, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Terima kasih.